alasannya aja mau ngajarin aku tuh nggak terlalu butuh sama dia. Lagian aku juga bisa nyari guru privat. Terus dia juga sok-sokan caper sama papa sama adekku. Gitu banget sih, pasti dia tuh piknik kan. Capek deh kalau ketemu wanita kayak gitu. Jangan seuzon dulu, barangkali emang dia tuh mau ngajarin kamu dengan tulus. Barangkali kan kamu bisa naik kelas gara-gara dia daripada tinggal kelas kan. Nah iya tuh, selagi bisa manfaatin aja. Lagian gak perlu cari guru sana sini kan kalau udah ada yang ngajarin. Dan kalau aku sih malah merasa bersyukur ada yang ngajarin. Apaan lah kalian ini, kalian tuh gak ngerti perasaan aku. Aku tuh bukannya gak bersyukur diajarin, cuman aku tuh udah tahu mesti lihat dia kayak apa. Dia tuh cuman ingin uang papa aku. Jam segini belum pulang, pasti kecaperan sama Pak Bos. Lihat aja bentar lagi, kamu bakalan disingkirin. Erin, kamu gak pulang, ini udah malam loh. Kamu beneran nih mau nikah sama Pak Jacob? Orang yang biasanya jemput kamu itu? Oh, itu benar kok kak. Jadi bentar lagi dan aku harus minta restu sama anak-anaknya dulu. Doain ya semoga cepat. Oh my god, kamu serius Erin mau sama orang tua kayak gitu? Kalau aku jadi anaknya sih gak bakalan setuju. Ya, tapi selamat deh. Habis itu kamu gak usah kerja lagi. Emang maksud kamu apa? Gak usah kerja lagi. Emang kamu bos di sini. Lagian gak usah urusin kehidupan orang deh. Kok malah marah-marah sih? Kan aku cuma nanya. Terserah deh mbak. Mbak kan emang suka bikin cerita seolah-olah aku emang buruk kan. Biar mbak sendiri yang terlihat baik di sini. Ya udah, aku mau kerja dulu. Kerjaanku masih banyak. Nah, Windy, ini dia rumah Kak Yuzu. Kakak masih ngekos aja sih di sini, tapi kosannya nyaman kok. Makasih ya kak, udah bolehin aku nginep di sini. Gabut banget, di kosanku nggak ada TV nih. Tapi nyaman kan kalau cuma buat istirahat. Dari tadi aku nggak lihat orang tua kakak. Kakak tinggal di sini sendirian. Nggak takut apa? Kan kalau malam-malam serem sih kalau sendirian. Orang tua kakak di desa, mereka kan petani. Mata pencariannya dari itu, dan kakak harus ngekos sendiri. Karena di desa kakak nggak ada sekolahan SMA. Jadi mau nggak mau kakak harus tinggal sendiri deh di sini. Wah, gimana kalau tinggal sama aku aja? Aku mau tinggal di sini deh daripada sama ibu tiri aku. Mendingan sama kakak kan. Boleh sih, tapi kan tetap harus izin sama papa kamu. Ayo kak, di sana tuh ada festival malam ini. Kita juga bisa masak barbeque. Aduh, kamu ini iya deh ya. Windy, ini jauh banget loh dari rumah. Kamu serius apa? Kita ini anak perempuan loh, jangan sampai keluar malam-malam. Orang tua kakak selalu bilang kayak gitu. Udah deh, kita pulang aja. Iya, apaan sih kak? Lagian kita ini di kota, jam segini tuh masih ramai. Udah deh, gak usah kayak gitu. Apa sih yang perlu ditakutin? Lagian, aku juga kalau di rumah gak boleh kemana-mana sama papaku. Ini loh, masih jam 9:30. Udahlah, kita nikmatin aja. Iya, tapi sebentar aja loh.
Ayo Kak Yuzu, ikut aku. Aku bakalan nyewa kimono buat kita. Halo kakak-kakak cantik, selamat datang di butik kimono saya. Kakak bisa pinjam kimono? Ya mbak, 2 yang bagus-bagus ya. Aku mau kelihatan cantik malam ini. Siap kakak, saya bakal pilihin yang paling bagus buat kakak. Ini kak, kimono yang bagus ala-ala Princess Japan. Kakak harus pakai ya. Wah, cantik banget aku. Pasti kalau ada di film-film kolosal Jepang, aku udah jadi pemain sur yang paling cantik. Terus aku direbutin sama pangeran-pangeran yang juga ganteng-ganteng. Wah, bagus banget. Ini pertama kalinya aku pakai kimono. Ya, kayak gitu Kak Yuzu. Wah, menyenangkan banget, suasana pantainya juga bagus. Kalau kayak gini terus, aku bakalan betah pulang ke rumah. Udah deh, kalau menurut aku, kamu baikkan aja sama papa kamu. Pasti dia sedih kalau kamu menghilang kayak gini. Kamu juga udah besar loh, harusnya kamu udah ngerti kalau main kabur-kaburan kayak gini udah nggak zaman lagi kan. Udah, kamu jangan sedih. Apaan sih kak? Lagian ini juga bukan salah aku. Kalaupun kita harus baikan, itu juga harus papa yang minta maaf karena dia yang salah sama aku. Kalau kakak emang gak suka sifat aku, ya udah sih. Kenapa dari awal kakak nolong aku? Kakak juga mau aku hidup di rumah kakak. Bukan begitu, Windy. Astaga, Sial, masih ada satu lagi. Kita harus tangkap dia juga. Itu di sana. kalian siapa? Kenapa kalian mukul Windy? Windy, maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Aduh, kenapa ya sepulang kerja ini pikiranku gak enak terus. Siapa sih yang ngetok pintu? Ini udah jam 10 lebih loh. Ya, sebentar. Loh, Mas Jacob, kenapa malam-malam kesini? Ada perlu apa? Anu Erin, Windy belum pulang. Kamu ada lihat dia nggak? Aku udah nyari dia kemana-mana tapi nggak ketemu. Bahkan ke rumah temen-temennya. Aku udah lapor ke polisi juga dan sekarang masih dalam proses pencarian. Kamu ada lihat dia nggak? Astaga, kemana anak itu? Apa karena kamu bertengkar sama dia?
tim polisi sudah dikerahkan dari sisi kota manapun, jadi nggak mungkin kalau kita nggak akan nemuin dia. Bapak, Ibu harap bersabar dulu. Teman-teman kami sedang mengadakan pencarian. Kami butuh dukungan dan doanya. Kasian banget ya. Windy pasti ketemu kok. Iya Bu, anak ibu pasti bakalan kami temuin kok. Lagian semua kota bakalan disisir. Apa gara-gara aku dia pergi kayak gini? Harusnya waktu itu aku gak usah muncul aja dalam hidupnya. Pasti itu bakalan lebih baik, karena Windy benci banget sama aku. Aku gak tahu harus bagaimana sekarang. Aku bakalan ikut sama polisi. Kamu pulang ya. Enggak Mas, aku mau cari Windy. Ini terlalu bahaya buat kamu. Kamu harus ada di rumah juga. Aku bakal cari dia. Ya Allah, semoga Windy cepat ketemu. Tante ini calon mamanya Windy kan? Kak, kamu temennya Windy yang waktu itu? Iya Tante, dan sekarang saya tahu di mana teman saya berada. Tadi saya ngikutin mobil penculik itu diam-diam. Aku di mana ini? Tenang, kamu ada sama kami kok. Seingatku, tadi aku jalan-jalan sama temenku. Kalau begitu, berarti kamu diculik pas lagi jalan-jalan. Nama aku Rani, aku diculik pas habis pulang sekolah. Sebenarnya aku di sini sama 2 temen aku, cuman aku nggak tahu mereka dibawa kemana. Dan di sini cuma tersisa aku dan anak-anak ini, mereka juga terpisah. Halo Pak Bos, saya punya beberapa stok anak-anak. Mungkin Pak Bos mau bisa pilih sendiri kayak kemarin. Terima kasih, saya emang pintar kok cari anak-anaknya. Iya, bisa diurus. Nanti akan saya urus asalkan cuannya adalah. Kakak, aku lapar banget. Udah 2 hari ini kami gak dikasih makan. Lapar, Mama, Papa, tolong aku. Banyakin berdoa biar kita bisa bebas. Woi, itu ngapain sih teriak-teriak berisik banget? Ada orang telepon loh di sini. Diam kalian. Bu, setidaknya kasih mereka makan. Jangan kayak gini, kasihan mereka. Dan mereka masih anak-anak, mereka pasti takut dan rindu sama ibunya. Please kasih mereka makan. Anak-anak gak tahu diri. Buat apa kalian ku kasih makan? Udah bersyukur juga masih hidup. Kalian tuh benar-benar orang jahat ya. Kalian gak punya hati. Apa kalian gak takut kalau suatu hari ini terjadi ke anak kalian atau saudara-saudara kalian? Rina, aku rasa kita udah gak bisa bisnis kayak gini lagi. Aku udah capek, kita harus berhenti. Kita juga punya anak kan, aku udah ngingetin kamu loh. Kamu bilang apa? Berhenti dari pekerjaan ini, lalu kembali jadi orang miskin yang bakal dihina-hina sama orang tua kamu? Aku gak mau ya. Justru karena mikirin anak-anak, aku memilih jalan ini. Ini tempatnya. Tunggu Om Jacob sama polisi datang ke sini. Enggak, Tante takut Windy kenapa-napa. Tante harus ke sana sekarang buat nyelamatin Windy. Ada waktu, Nak.
Windy, anakku. Tante, tolongin Windy. Iya sayang, kamu jangan takut ya. Tante bakal tolongin kamu. Cepat, tembak dia, Mas. Tante, kok bisa kayak gini? Kalian jahat banget, dasar kalian. Kalian benar-benar orang jahat, kalian gak punya kasihan. Tante, bangun. Tante harus bangun. Pokoknya Tante harus selamatin kami. Makanya jangan masuk ke markas penjahat kalau nggak mau kayak gitu. Itu contoh buat kalian ya. Makanya harus diam-diam. Kalian nggak bakalan bisa keluar dari sini. Bahkan siapapun nggak ada yang bisa nolong kalian. Gawat, ada suara tembakan. Ayo cepat. Angkat tangan. Kalian harus dibawa ke kantor polisi sekarang. Kurang ajar, kalian pikir kalian siapa bisa nangkap saya? Bos saya mafia terkuat di kota Sakura. Lihat aja, mereka bakalan berperhitungan sama polisi di sini. Papa, maafin aku gak bakal nakal lagi. Kalian adalah penculik itu yang udah dicari-cari selama setahun lamanya. Akhirnya kalian ketangkap juga di sini. Dan kami akan menangkap bos kalian juga. Akhirnya kamu udah sembuh juga. Sekarang kamu bisa pulang. Anak juga khawatir banget sama kesehatan kamu. Bentar lagi kamu juga udah bisa jalan lagi. Windy pulang dengan selamat. Aku lega banget. Wah, Tante Erin baik banget selamatin kakak aku. Maaf ya selama ini kalau aku jahat sama Tante. Iya Tante, aku juga minta maaf ya selama ini udah jahat kayak gitu. Aku janji gak bakal ulangin lagi.